Silakan masuk. Permisi Bu. Iya, silakan duduk. Baik, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Arisinti Indesa Putri. Saya lulusan tahun 2022 di SMK Taruna Bakti Depok. Oke. Tujuan Mbak Arin kesini untuk apa? Sebenarnya tujuan saya ke sini itu untuk konseling sih sama Ibu untuk saya bisa dapat solusi dari Ibu. Oh, oke. Boleh saya tahu sebelumnya apa Mbak Arin tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya, sepengetahuan saya itu konseling itu adalah pertemuan antara dua orang Ya. yang dimana salah seorang ini sedang berkunjung kepada yang ahlinya untuk menceritakan masalah dia, dan dia berharap untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari si konselornya ini. Oke. Itu untuk konseling menurut sepengetahuan Mbak Arin ya. Kalau misalkan baik, saya akan menjabarkan terlebih dahulu bahwa konseling itu adalah suatu pertemuan seorang klien dan konselor, dua orang atau bisa dikatakan lebih. Ada juga bisa dikatakan konseling individu seperti yang kita lakukan, dan konseling kelompok itu jika melibatkan lebih dari dua orang. Lalu di dalam konseling itu ada seorang klien dan seorang konselor, di mana seorang konselor adalah seorang pembimbing yang membantu klien yang memiliki masalah. Ya, seperti itu. Jadi yang kita lakukan ini adalah sebuah konseling ya. Oke, kalau misalkan Mbak Arin kesini untuk mengetahui, untuk membantu saya untuk membantu Mbak Arin untuk menemukan solusi, boleh dijelaskan secara spesifik atau signifikan seperti apa maksud kepribadian diri Mbak Arin? Baik Ibu, saya akan menceritakan tentang diri saya, yang dimana saya ini selalu merasakan kecemasan. Kecemasan yang berlebih, overthinking, negative thinking, itu selalu saya pikirkan. Nah, dan selain kecemasan yang berlebih, saya juga susah untuk mengendalikan emosi. Jadi apapun itu saya bisa jadikan itu masalah. Jadi dari masalah itulah muncullah emosi. Sebenarnya muncul emosi itu dari diri sendiri, karena mungkin kita kurang gimana dengan diri kita, kurang pede apa kurang gimana, kita jadi menjadikan itu masalah dan kita jadi kesel sendiri, jadi emosi sendiri gitu. Oke. Baik, kalau misalkan tentang kecemasan emosi yang Mbak Arin rasakan, yang tengah Mbak Arin rasakan, yang mungkin bisa disebut sebagai suatu perilaku atau suatu emosi yang negatif ya, karena dia termasuk kecemasan. Boleh saya tahu apa gejala yang Mbak Arin alami ketika mengalami kecemasan emosi ini? Sebenarnya sih kalau dari gejala itu datang dengan sendirinya ya, karena ketika saya merasakan cemas itu ya dari pikiran, mungkin pikiran negatif. Saya takut terjadi apa-apa yang saya pokoknya kejadian yang belum terjadi selalu saya pikirkan. Itu bakalan jadi kecemasan bagi saya, berkepanjangan juga bisa. Jadi apapun itu yang abis saya lihat, abis saya alamin, itu bakal saya pikirkan terus sampai saya berpikiran negatif, sampai cemas juga bisa gitu. Oke, berarti cemas emosi yang Mbak Arin rasakan itu dari pikiran Mbak Arin sendiri. Sedangkan dari pikiran negatif atau bisa disebut juga overthinking yang tidak ada alasannya. Iya, dan tidak berujung gitu ya. Jadi di sini bisa dikatakan Mbak Arin itu mengalami kecemasan emosi dari pikiran negatif yang Mbak Arin timbulkan dengan memiliki rasa takut akan masa depan. Iya, seperti itu. Sebenarnya nggak cuma masa depan aja ya, semua hal
semua hal bisa saya anggap itu negatif, kayak bisa jadi kecemasan buat saya hal itu. Maksudnya semua hal yang udah saya lihat, udah saya saksikan, saya alamin itu bisa membuat saya jadi cemas. Boleh saya tahu pikirkan. contohnya apa yang pernah Contohnya, Mbak Arin alami misalkan? saya ingin berpergian lah ya keluar rumah. Tiba-tiba saya udah merasa ini hal negatif di pikiran saya, nanti kamu di jalan kamu bakal kenapa nih gitu. Jadi saya pikirkan terus sampai saya cemas gitu, karena saya takut akan kejadian yang belum terjadi gitu. Oke, baik. Apa yang Mbak Arin lakukan sebelum Mbak Arin datang ke konseling ini ya, sebelum meminta solusi kepada saya melakukan konseling ini, apa yang biasa Mbak Arin lakukan ketika kecemasan emosi ini datang ke Mbak Arin? Biasanya itu saya kalau lagi cemas ini datang, saya suka melakukan beberapa hal yang membuat saya senang. Kayak misalkan akhir-akhir ini saya sering melakukan beberapa hobi saya. Kayak seperti akhir-akhir ini saya sering mengarang cerita di laptop, mengetik. Saya sering membuat kue di dapur, terus saya sering bernyanyi juga untuk menghilangkan kesetresan gitu ya. Nah, terus saya rasa itu cukup membantu, tapi hanya sesaat saja sih. Maksudnya sesudah saya melakukan hobi itu, saya langsung kembali lagi ke pikiran-pikiran negatif itu. Jadi maksudnya nggak seterusnya saya merasa senang dengan hobi-hobi ini gitu. Oke, berarti Mbak Arin setiap kali merasakan kecemasan itu, merasakan pemikiran yang negatif datang kepada Mbak Arin, mungkin Mbak Arin melakukan hobi-hobi yang mungkin membuat Mbak Arin senang ya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Arin menceritakan apa yang Mbak Arin alami ini kepada orang? Atau mungkin orang tua, teman, atau sahabat, adik, kakak? Tidak. Satu lagi, sifat diri saya ini sangat tertutup. Sekalinya saya cerita itu, saya cerita ke orang yang benar-benar nyaman. Saya merasa nyaman dengan dia, baru saya cerita gitu. Kepada keluarga pun, kalau misalkan saya disuruh cerita juga, saya cerita. Cuma misalkan saya akrab sama ibu saya, dengan ibu saya pun kalau saya disuruh cerita juga biasanya nggak semua saya ceritakan. Jadi ada beberapa inti-intinya aja yang saya ceritakan. Karena itu saya sangat tertutup sekali. Saya ngerasa semua masalah itu lebih baik dipendam gitu. Karena saya belum menemukan nih orang yang benar-benar bisa untuk ngasih solusi gitu. Mungkin adakah teman dari kecil yang mungkin saat ini berbicara sama Mbak Arin saat ini, sampai saat ini? Ada teman rumah, ada teman dia, mereka teman dari kecil saya. Saya sering main sama dia, kadang saya juga sering, mereka nyuruh saya cerita juga. Saya pernah menceritakan tentang diri saya ke mereka juga pernah gitu. Kalau untuk teman sekolah sih udah jarang ya, karena udah lulus juga, udah punya kegiatan mereka masing-masing juga. Oke. Berarti ada salah satu teman rumah ya yang bisa untuk diajak bercerita, namun tidak sepenuhnya karena Mbak Arin ada rasa di diri Arin itu masih Mbak ada Arin rasa tertutup dan mungkin tidak percaya diri untuk menceritakan apa yang mungkin Mbak Arin rasakan kepada orang lain. Oke. Baik, dari yang Mbak Arin katakan sebelumnya, yang Mbak Arin lebih baik memendam, itu tidak baik ya Mbak, karena memendam masalah pada diri kita itu pasti lama-kelamaan pasti akan meledakan, karena dimana kita memendam sebuah bisa diibaratkan seperti air dalam plastik, yang dimana jika kita terus mengisi tanpa melihat wadah atau kapasitasnya, itu pasti akan melebar dan akan bercucuran kan, dan itu pasti akan mengakibatkan semua emosi-emosi yang ada di dalam itu pasti akan keluar
dan itu pasti nanti akan berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi mungkin sebaiknya kalau menurut saya, kalau Mbak Arin memiliki pikiran lebih baik memendam itu dihilangkan, karena itu tidak baik. Bisa dilakukan ya seperti itu tadi, memiliki teman, Mbak Arin bisa bercerita kepada teman Mbak Arin, bisa berbicara kepada ibu Mbak Arin, itu lebih baik daripada Mbak Arin memendam gitu kan, karena nanti tidak baik untuk kesehatan fisik Mbak Arin juga gitu, karena pasti yang namanya pikiran itu akan lari ke saraf, ke otak, ke semuanya, itu pasti akan menjadi menyebar kan, itu tidak baik. Dan mungkin bisa dilakukan untuk Mbak Arin ketika Mbak Arin mengalami emosi yang sedang datang atau pemikiran negatif, mungkin ada salah satu contoh tindakan atau tingkah laku. Misalkan contoh, kalau misalkan Mbak Arin sedang pemikiran negatif, itu kira-kira apa yang mengganggu? Kalau pemikiran negatif datang itu kira-kira mengganggu di diri Mbak Arin itu apa? Kalau misalkan pikiran negatif saya sedang datang itu, biasanya saya susah tidur. Susah Susah tidur, Bu. Biasanya susah tidur, terus perasaan saya gelisah. Iya. Terus jadi pokoknya nggak enak semuanya, badannya nggak enak Iya. semua, sampai pikirannya kayak hatinya nggak tenang jadinya. Iya benar, Karena kecemasan itu tadi, Bu. Iya, karena jujur pemikiran itu kan yang mengendalikan diri kita ke semuanya. Tubuh, tangan, kaki, itu gerak badan itu kan pemikiran dari kita kan. Itu secara spontan, apalagi ini dibuat Mbak Arin pemikiran negatif dengan kecemasan yang sebenarnya tidak ada, yang tidak perlu dicemaskan, belum terlihat cemasnya apa. Misalkan contoh, misalkan Mbak Arin cemas ketika Mbak Arin harus tampil, itu cemas secara wajar. Cemas karena ingin harus melakukan suatu show, itu cemas secara wajar. Misal Mbak Arin akan mengalami mulas atau keringat yang berlebih, itu kan wajar. Namun ini sampai melibatkan susah tidur itu kan pasti akan mengganggu kesehatan kan, karena kan yang namanya orang susah tidur itu akan membuat imun seseorang menjadi lemah, menjadi rendah, dan itu akan menjadi kesehatan yang mungkin bisa dikatakan negatif ya, tidak baik. Nah, mungkin solusinya kalau untuk sementara ya, mungkin kalau solusi yang bisa saya berikan yaitu jika mengalami kecemasan, mungkin Mbak Arin bisa untuk mengatur nafas, misalkan tarik nafas atau membuang nafas dengan perlahan-lahan, menenangkan pikiran, menenangkan hati. Lalu mungkin Mbak Arin bisa memejamkan mata, berpikir yang baik-baik, hilangkan yang namanya pemikiran negatif itu. Terus bisa yang namanya atau mengusap-ngusap, menepuk, melakukan 2 tepukan di pundak, itu secara sambil menarik nafas, memejamkan mata, itu menurut saya sedikit membantu ya, walaupun memang hanya meredakan di saat kecemasan itu datang, tapi tidak bisa melanjutkan untuk tidak bisa untuk seterusnya gitu kan, tapi bisa untuk meredakan di saat kecemasan itu datang, untuk Mbak Arin bisa mengatur emosi Mbak Arin. Jadi di mana Mbak Arin bisa mengatur emosi, mengkontrol emosi, maka kecemasan itu akan sedikit menjadi sedikit, itu akan menghilangkan. Iya, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau untuk cara mengendalikan emosi itu gimana ya, Bu? Soalnya diri saya ini susah sekali untuk mengendalikan emosi. Oke. Mungkin bisa di emosi. Emosi itu kan adalah suatu sifat atau suatu rasa yang dimiliki seseorang. Emosi setiap seseorang itu pasti ada. Tapi gimana cara kita mengontrolnya? Cara mengontrol emosi seseorang itu bisa dikatakan dengan berbagai macam-macam, tergantung dengan seseorangnya. Mbak Arin bisa mengatur emosi, misalkan emosi marah. Gimana sih cara biar orang marah tuh nggak meledak-meledak? Sebenarnya orang marah itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang emosi itu kan banyak ya, ada emosi senang, marah, sedih, ceria, itu tuh bisa dikatakan emosi kan ya Mbak. Tapi kalau misalkan mengendalikan emosi sesuai tempatnya, sesuai kondisi, sesuai lingkungan,
sesuai perasaan kita yang seharusnya ada juga ya Mbak. Misalkan orang yang harusnya di tempat yang dia merasa senang tapi dia merasa sedih, itu kan juga ada ya. Jadi gimana caranya kita mengendalikan emosi atau mengontrol emosi kita itu, yaitu sih bisa dibilang kita harus pintar-pintar melihat atau mengontrol tubuh kita, melihat suatu kondisi apa ya, suasana kita harus seperti apa gitu. Jangan sampai kita terbawa emosi yang bisa melibatkan atau membuat orang lain juga bingung gitu. Jadi lebih mungkin kalau misalkan itu bisa tenang, kalau misalkan emang Mbak Arin di tempat keramaian merasa tidak enak atau apapun itu, Mbak Arin bisa menyingkir. Dan misalkan di tempat kesepian Mbak Arin merasa sedih, selalu berpikir tentang masa depan yang mungkin masa depan itu yang ngatur kan yang atas Allah. Jadi mungkin jangan dicemaskan. Sekarang balik lagi, Mbak Arin muslim, Mbak Arin bisa dibantu dengan mungkin mengambil air wudhu. Insya Allah itu akan membantu untuk menenangkan kita. Terus mungkin kita juga bisa berzikir, beristighfar, terus menyebut nama-nama Allah. Itu insya Allah akan membantu dan menenangkan pikiran serta hati kita. Lebih ke itu sih. Iya, sholat juga bisa, sholat sunnah apapun itu pasti juga bisa. Itu sih Mbak. Baik Ibu, saya rasa cukup. Saya Oke. konseling hari ini. Saya berharap ada kelanjutannya ke depannya nanti, apa Ibu bersedia? Oke, bisa dilakukan untuk kelanjutan konseling sesi berikutnya, karena juga saya akan melihat atau mengukur ya, mengamati sampai seberapa mungkin Mbak Arin bisa melakukan mengontrol emosi Mbak Arin tadi. Jadi menurut saya pemikiran-pemikiran negatif itu tidak perlu ya Mbak Arin, jangan dipikirkan lagi, jangan buat pemikiran itu menguasai diri kita. Sebisa mungkin kita harus mengontrol. Lakukanlah hobi-hobi Mbak Arin yang positif itu untuk membantu mengalihkan semua pemikiran-pemikiran negatif Mbak Arin itu. Oke. Jangan lupa untuk sering-sering berbicara dengan temannya, ibunya, keluarganya, pokoknya ya. Sering-sering bersosialisasi itu juga baik untuk membantu agar pemikiran kita tidak negatif dan menghilangkan kecemasan emosi, dan kita dapat mengontrol emosi kita. Untuk sesi konseling selanjutnya mungkin bisa bisa dihubungi via chat saja ya. Iya, boleh. Oke, via chat untuk konseling atas nama Arin Cynthia. Oke. Nanti untuk waktunya via chat, karena mungkin saya akan melihat kan ya perkembangan bagaimana Mbak Arin bisa untuk mengontrol emosi Mbak Arin untuk saat ini, apa yang Mbak Arin alami saat ini. Nanti saya akan lihat bagaimana perasaannya gitu. Boleh saya tahu bagaimana perasaan Mbak Arin setelah melakukan konseling ini? Setelah saya melakukan konseling ini, alhamdulillah saya ngerasa tenang sih Bu. Alhamdulillah. Agak plong juga hatinya karena saya sudah mendapatkan beberapa solusi dari Ibu. Mudah-mudahan, terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan saya bisa mencoba solusi dari Ibu, menerapkannya di rumah setiap hari. Mudah-mudahan solusi Ibu ini berguna. Amin. Alhamdulillah kalau misalkan perasaannya sudah lega, sudah sedikit membaik, sudah menemukan cara setidaknya untuk membantu menghilangkan kecemasan saat yang nanti Mbak Arin alami. Kalau syukur-syukur jangan sampai datang lagi pemikiran negatifnya ya. Jadi nanti untuk sesi konseling selanjutnya via chat WA, Mbak Arin sudah punya nomor saya, nanti bisa hubungi saya jika Mbak Arin memiliki waktu luang. Iya. Oke. Boleh tanda tangan di sini terlebih dahulu untuk jadwal konseling hari ini. Iya, boleh. Sini tanda tangannya. Baik, terima kasih. Baik. Kalau begitu saya sudahi ya. Iya. Sesi konseling hari ini kita sudah saya sendiri sudah mendengarkan apa yang Mbak Arin keluh kesahkan, apa yang Mbak Arin rasakan, dan kita semua sudah mencari dan menemukan dari Mbak Arin sendiri juga
sebenarnya sudah menemukan solusinya bahwa Mbak Arin sudah memiliki hobi yang positif untuk diluangkan agar pemikiran negatifnya tidak memasuki Mbak Arin. Jadi kita sudah sama-sama menemukan solusi. Kita sudahi sesi konseling ini. Terima kasih Mbak Arin. Terima kasih juga ya Ibu sudah mau memberikan solusi untuk saya. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Iya, Terima baik. kasih sekali lagi ya Bu Iya, ya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Terima di kasih, jalan Bu. ya. Iya. Baik, sekian contoh video konseling client centered yang telah saya berikan dari client centered sendiri atau terapi berpusat pada orang adalah bentuk terapi humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pada pertengahan abad ke-20, tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu klien mengenali dan memahami perasaan sesungguhnya. Asumsi pada terapi ini didasarkan bahwa klien merupakan ahli yang paling baik tentang dirinya sendiri dan mampu mencari pemecahan atas permasalahannya sendiri. Tugas terapis adalah memberikan suasana yang hangat dan mendukung untuk meningkatkan konsep diri klien, serta mendorong klien memperoleh pemahaman terhadap masalah. Cara untuk mencapai tujuan ini dengan mendengar secara aktif dan pembicaraan reflektif. Sebuah teknik yang memposisikan terapis sebagai cermin untuk perasaan yang dialami klien. Maka dalam contoh video konseling client centered ini adalah pusatnya terhadap klien yang memberikan pemecahan permasalahan pada dirinya sendiri dan tujuan bagaimana klien akan menghadapi permasalahannya ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.